oleh Imam Faduli. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatuli yang telah menyampaikan surat An-Nisa ayat 26 sampai 28. Mari kita masuki acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. M. Yusuf Sodik MA dengan tema Rukshoh dan sebagainya. Kami persilakan dengan waktu 1 jam, termasuk tanya jawab 15 menit. Jadi nanti berakhir pada jam 6 dilanjutkan dengan tanya jawab sampai dengan jam 6.15. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Az-Zikri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan untuk memberikan keringanan kepada kalian, dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Di dalam hadis
an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'siyatuhu. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai dilakukan rukhsahnya sebagaimana tidak menyukai dilakukan maksiat kepadanya. Dalam hadis yang lain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insamahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, man aftara, siapa yang tidak berpuasa, yauman, satu hari saja, min Ramadan, dari bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin, tanpa ada rukhsah, tanpa ada alasan yang meringankannya, rakhasahallahu lahu, yang Allah berikan, lam yaqdi anhu, maka dia tidak bisa membayarnya, siyamud dahri, walaupun dia berpuasa 1 tahun penuh, wa insamahu, walaupun dia lakukan itu. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari ayat dan hadis tadi kita bisa memahami betapa syariat Islam itu mudah. Makanya di dalam ilmu fikih ada kaidah, merupakan salah satu dari 5 kaidah yang besar. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan dimudahkan. Jadi tidak ada kesulitan dalam pelaksanaan ibadah kita kecuali Allah berikan kemudahan. Pasti ada solusinya. Di saat kita menghadapi kesulitan dalam ibadah, pasti ada solusinya. Pasti ada keringanan yang sudah disiapkan untuk itu. Makanya Nabi dalam hadis pernah mengatakan, ad-dinu yusrun, bahwa agama itu mudah. Tapi yang enggak boleh dimudah-mudahkan. Ya. Jadi agama itu mudah, enggak boleh dimudah-mudahkan. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Jadi artinya bahwa tujuan Islam sebenarnya bukan untuk mempersulit sama sekali, ya, tapi justru memberikan kemudahan. Kalau kita bandingkan misalnya 24 jam Allah berikan usia kepada kita dalam 1 hari, Allah cuma wajibkan 5 kali kita sholat. Sekali sholat maksimal itu 1/4 jam. Itu udah lama sekali, ya. 1/4 jam. Kalau 1/4 jam dikali 5, paling 1 jam 15 menit. Dari 24 jam yang Allah kasih. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh syariat Islam mempersulit gitu kan. Ada aturan-aturan harus sholat, harus ini. Tidak sama sekali. 5 waktu kita sholat pun manfaatnya buat kita. 5 waktu sholat pun manfaatnya buat kita. Supaya kita bangun lebih awal. Ya, supaya kita ingat waktu, supaya ada kedisiplinan, supaya kita tetap ingat kepada Allah, supaya kita komitmen dengan ajaran Islam, karena beragama tidak hanya dengan mengucapkan agama saja, ya. Sebagaimana disebutkan di Sunan Abi Daud dalam sebuah hadis di mana Ahlut Taif di saat mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah kita mau masuk Islam, tapi syaratnya enggak mau sholat, enggak mau berzakat, enggak mau berjihad, ya. Kata Rasulullah, adapun jihad enggak wajib. Enggak wajib artinya wajibnya. Jadi Rasulullah cerdas sekali, ya. Jihad enggak wajib, zakat enggak wajib. Salat harus. La dina liman la ruku'alahu, enggak ada agama orang yang enggak pernah ruku, enggak pernah salat, ya. Jihad enggak wajib itu artinya baru wajib kalau udah ada musuh. Zakat enggak wajib, kenapa? Setahun baru kena kewajiban. Ada haulnya, ada setahun baru kena kewajiban. Kalau belum punya duit enggak ada kewajiban
untuk berzakat. Kita mau masuk Islam tapi nggak mau bayar ini, nggak mau berjihad dan nggak mau sholat. Tapi sholat nggak ada keringanan. La dina liman la ruku'alahu, nggak ada agama bagi orang yang nggak pernah sholat sama sekali. Nah, rukhsah itu, rukhsah keringanan, definisinya adalah keringanan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya di saat kita mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan dalam pelaksanaan ibadah kita. Kalau ada kesulitan, ada kemudahannya. Ada beberapa keringanan, ada beberapa rukhsah. Pertama, menggugurkan kewajiban. Jadi bisa menggugurkan kewajiban. Seperti misalnya perempuan haid dan nifas, gugur kewajiban sholatnya. Gugur kewajiban sholatnya. Gugur kewajiban puasanya, tapi harus diqadha. Ya. Jadi menggugurkan kewajiban. Yang kedua, ada lagi yang mengganti. Gak bisa berwudu, gantinya tayammum. Ada lagi rukhsah berupa pengurangan. Sholat zuhur 4 rakaat boleh jadi 2. Ada lagi dimajukan waktunya, jamak takdim. Sholat isya bisa dimajukan di waktu maghrib, menjamak takdim. Ada lagi keringanan berupa mengakhirkan. Sholat maghrib bisa dilakukan di waktu isya, jamak takhir. Ada lagi yang mengganti sama sekali caranya. Diganti sama sekali. Nah, itu seperti sholat orang dalam peperangan. Sholat berjamaah di saat kita tenang seperti sekarang, ya harus seperti aturan, ya. Jadi sholat ikut imam, imam takbir, imam rukuk. Tapi di saat perang beda, ya. Bisa imam rukuk, kita nggak rukuk, ya. Nah, itu ada caranya. Ada 7 cara kita sholat berjamaah di saat perang. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah hukumnya wajib. Saking wajibnya, perang pun wajib kita berjamaah. Tapi caranya tersendiri. Nah, itu mengganti cara, ya. Jadi ada beberapa jenis rukhsah, ada gugur kewajibannya, ada yang diganti, ada yang dikurangin, dan ada yang dimajukan, ada yang diakhirkan, dan ada yang diganti caranya. Diganti caranya. Nah, rukhsah itu ada beberapa sebab. Kapan kita berhak mendapatkan keringanan-keringanan tadi yang saya contohkan. Tadi baru contoh, ya. Baru contoh, ada sholat dimajukan, ada yang dimundurkan gitu kan, ada yang dikurangin, baru contoh. Kapan kita berhak mendapatkan rukhsah-rukhsah itu? Yang pertama, setidaknya ada 7 sebab, ya. Yang pertama adalah safar. Seorang melakukan perjalanan jauh. Sebab yang pertama. Yang kedua, sakit. Orang sakit, ya, berhak dia dapat keringanan. Apa keringanannya nanti akan saya sebutkan. Yang ketiga, tidak tahu. Orang yang tidak tahu hukum ada keringanan, dimaafkan, ya. Yang keempat, orang yang lupa. Lupa ada keringanan, ya. Kalau sholat dia bisa mengqadha, enggak berdosa, ya. Yang kelima, dipaksa. Orang dalam kondisi dipaksa dengan intimidasi ada keringanan cara pelaksanaan sholatnya, cara pelaksanaan ibadahnya. Yang keenam, adanya kekurangan. Kurang di sini kurang usia, ya. Kurang usia seperti anak kecil, maka dia tidak berhak untuk tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan ibadah. Yang ketujuh, ada kesulitan yang gak bisa diatasi. Kesulitan sangat sulit sekali dan gak bisa diatasi, maka ada keringanan lagi. Jadi ada 7 sebab seorang berhak mendapatkan rukhsah atau keringanan. Adapun musafir, ada sekitar 8 keringanan yang dia berhak dapatkan. Yang pertama, dia berhak untuk menjamak sholat, ya. Jadi berhak untuk menjamak sholat. Nah, musafir di sini, apakah dengan kita melakukan perjalanan berhak kita dapatkan keringanan itu? Kalau dalam mazhab Syafi'i, minimal 80 km. 80 km.
Nah, angka 80 km itu ijtihad, ya. Nggak ada hadisnya, nggak ada ayatnya. Ijtihad dari Imam Syafi'i. Lu dari mana ijtihadnya dasarnya? Ada sebuah hadis, karena kilometer itu nggak ada di masa Nabi. Jadi kalau ada orang menyebut kilometer, udah pasti nggak ada hadisnya. Karena nggak ada ukuran kilometer di masa Nabi. Nggak ada meter, nggak ada kilometer, nggak ada gram, nggak ada kilogram. Ya. Jadi makanya ulama beda-beda pendapat di saat terkait dengan meter dan kilometer. Dari mana angka 80 kilometer? Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi menjamak dan mengqashar sholat dalam perjalanan 2 farsakh. Nah, ukuran di masa Nabi farsakh. Farsakh itu udah nggak ada sekarang. Ulama beda-beda pendapat, 1 farsakh itu berapa gitu kan? Ada yang mengatakan 1 mil. Ya. 1 mil. Kalau 1 mil berarti 2 mil. 2 mil itu ya nggak lebih dari 5 kilometer ya. Ada pendapat, dan itu banyak pendapat ulama-ulama yang baru, rata-rata itu 2 mil. Ya. Mazhab Syafi'i yang paling jauh, ya, jarak yang paling jauh itu mazhab Syafi'i. Syafi'i selalu, kalau kita perhatikan dalam ilmu fikih, Imam Syafi'i selalu ngambil yang ihtiyat, hati-hati. Jangan sampai kita udah menggunakan keringanan sementara kita belum berhak. Ya. Nah, itu angka farsakh tadi. Imam Syafi'i menggunakan angka 40 dikali 2. Jadi 80. Lu angka 40-nya dari mana? Angka 40-nya dari mana? Syafi'i selalu yang terjauh itu 40. Sholat Jumat minimal 40 orang. Cuma Syafi'i yang menggunakan angka 40 ya. 40 orang ya. Jadi sholat Jumat kalau nggak 40 orang nggak sah gitu kan. Itu Syafi'i. Jadi kenapa? Karena angka 40 seringkali digunakan ya. Seperti misalnya Nabi diutus jadi nabi di usia 40 ya. Di dalam Al-Qur'an usia matang itu dianggap 40 ya. Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, tatkala dia sampai usia matang dan sampai usia 40 tahun. Nah, ini angka 40. Jadi angka 40 itu selalu disebut dalam Quran. Nabi Musa di saat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari dan 40 malam. Jadi angka 40 banyak sekali digunakan. Ada lagi hadis yang menyebutkan man balagal arba'in walam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahaz ilan nar. Siapa sudah sampai usia 40, kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, maka siap-siap masuk neraka. Berarti angka 40 itu adalah patokan kata Imam Syafi'i. Jadi kalau angka farsakh tadi 2 farsakh, Nabi menjamak dan mengqashar salat dalam perjalanan 2 farsakh, farsakh itu 40 dikali 2, 80 km. Jadi ijtihad Imam Syafi'i cuma dari situ ya. Jadi nggak ada dalil terkait dengan angka 80 km. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, bukankah sekarang 80 km itu dekat? Kalau kita melakukan perjalanan dengan apa? Kendaraan, mobil gitu misalnya gitu kan, 80 km nggak nyampe 1 jam. Apalagi kalau kecepatan kendaraannya 100 km per jam, ya, nggak nyampe 1 jam udah nyampe gitu kan? Apakah diukur 80 km? Nah, disinilah kita perlu apa? Istafti qalbak, tanya sama hati kita. Ya, 80 km. Jadi angka 80 itu nggak ada dalilnya. Cuman dari dalil yang tadi 2 farsakh itu 40 dikali 2 sama dengan 80 km. 80 km. Nah, 80 km itu di masa Imam Syafi'i menetapkan itu ya. Imam Syafi'i di masa Imam Syafi'i perjalanan itu adalah dengan jalan kaki atau dengan naik unta. Ya. Artinya melelahkan sekali, 80 km melelahkan. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan perjalanannya adalah 400 km. Berbulan-bulan, padahal kita cuman cukup 5 jam ya. 5 jam. Ini menunjukkan bahwa di saat kita melakukan perjalanan yang 80 km, sementara kita merasakan tidak terlalu berat, apakah lebih baik kita gunakan rukhsah atau tidak? Kalau kita merasakan tidak terlalu berat, sebaiknya, bukan berarti nggak boleh, dia punya hak untuk menggunakan rukhsah, tapi sebaiknya jangan digunakan. Tapi kalau seandainya dia merasakan berat sekali perjalanannya, kadang-kadang 5 km aja udah bukan main kalau apa macet ya. Macet seperti dari sini ke puncak, macet gitu kan.
Nah itu boleh, silakan. Boleh menggunakan rukhsah. Di saat 80 km kita berhak mendapatkan rukhsah, tapi yang mana yang lebih baik? Istafti qalbak, kata Rasulullah, tanya sama hatimu. Kira-kira kita merasakan berat, pakai. Kalau enggak merasakan berat, sebaiknya jangan. Bukan enggak boleh, silakan pakai, karena safar itu adalah penyebab kita membolehkan menjamak sholat. Ya. Jadi yang pertama ya adalah jamak seorang yang melakukan perjalanan jauh 80 km ya, maka dia berhak untuk mendapatkan keringanan. Yang kedua, ada syarat yang kedua ya, 80 km. Syarat yang kedua, perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Kalau perjalanan maksiat, dia tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah. Jadi kalau perjalanan maksiat, orang misalnya berangkat ke satu tempat, tujuannya misalnya buat maksiat, ya, buat mohon maaf main perempuan gitu kan, mau ke Surabaya kemana? Ke Doli gitu kan, misalnya gitu kan, tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah, ya. Mau ke Thailand main perempuan gitu kan banyak dulu, ya. Bukan di sini, dulu waktu saya di Arab Saudi, ya. Kalau di Arab Saudi kalau udah liburan orang ke Thailand, ya. Thailand mau ngapain? Gak lain kecuali itu, ya. Nah itu gak berhak untuk mendapatkan rukhsah. Ke satu tempat beli bir gitu kan, gak berhak untuk mendapatkan rukhsah, ya. Jadi perjalanan maksiat tidak berhak mendapatkan rukhsah. Yang ketiga, perjalanannya bukan perjalanan rutin yang sudah menjadi pekerjaannya. Bisa jadi ada orang yang tinggal di Bandung, kerjanya di Jakarta. Nah ini dia gak berhak mendapatkan rukhsah. Kecuali kalau memang dia mendapatkan kesulitan yang gak bisa diatasi. Ya. Kenapa? Karena itu pekerjaannya. Kalau dia mendapatkan rukhsah terus, setiap hari jamak terus dia. Dari Bandung ke Jakarta gitu kan, ya, dia jamak, dia qashar gitu kan, balik lagi jamak qashar gitu kan. Di sini jamak qashar lagi, tiap hari dia jamak terus. Nggak ada hikmah dia sholat untuk 5 waktu, ya. Jadi sholatnya cuma 3 kali aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Nah ini nggak boleh. Jadi kalau perjalanan itu dilakukan setiap hari yang merupakan pekerjaannya, tidak boleh sama sekali. Seperti supir truk, sopir bis kota gitu kan, bis antar kota, ya. Dari sini dia melakukan perjalanan ke Semarang gitu kan, balik lagi Semarang lagi, balik lagi gitu kan. Nah ini nggak berhak dia mendapatkan rukhsah, kecuali kalau ada dia kesulitan yang nggak bisa diatasin, memang nggak punya kesempatan untuk melaksanakan sholat, nah silakan dia jamak. Tapi kalau untuk menggunakan setiap hari tidak boleh sama sekali. Jadi nggak boleh, rukhsah itu jadi kebiasaan, sekali-kali bisa digunakan. Jadi itu 3 syarat orang musafir. Pertama, jaraknya 80 km. Yang kedua, bukan perjalanan maksiat. Yang ketiga adalah bukan dilakukan setiap hari, ya. Bukan pekerjaannya memang keluar kota. Dia boleh menjamak. Jamak ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu sholatnya dimajukan, ya. Jamak takdim sholatnya dimajukan. Di saat sholat dimajukan, ya, harus berurut. Jadi harus berurut. Zuhur, asar dilakukan di waktu zuhur. Zuhur dulu, baru asar dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jadi harus berurut. Kalau dia jamak takdim. Tapi kalau jamak takhir, yang mana saja boleh didahulukan. Kalau jamak takhir, zuhur, asar dilakukan di waktu asar, boleh asar dulu, boleh zuhur dulu. Zuhur karena dia urutannya lebih dulu, asar boleh didahulukan juga karena dia yang punya waktu. Jadi kalau jamak takhir, yang mana saja boleh didahulukan, jamak takdim harus berurut. Yang kedua, ya, menjamak, ya, harus tidak boleh diselang. Jadi artinya habis salam langsung sholat yang kedua. Kalau habis salam zikir dulu, nggak ada hak untuk menjamak lagi. Jadi kalau misalnya habis sholat yang pertama, zikir dulu, nggak ada hak untuk menjamak lagi. Jadi harus nyambung, habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, langsung sholat yang kedua, ya. Boleh berkata yang sedikit, nggak masalah. Siapa yang mau jamak, ayo kita berjamaah, boleh, ya, nggak masalah. Kalimat yang sedikit, tapi kalau panjang lebar nggak boleh lagi, ya. Jadi artinya nggak boleh terpisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua dengan pekerjaan atau perkataan yang lama, ya, nggak boleh. Yang ketiga, ya, syaratnya di sholat pertama sudah diniatkan mau menjamak.
Jadi di sholat pertama sudah diniatkan mau menjamak. Ya, kalau nggak diniatkan, maka nggak boleh dia jamak. Jadi misalnya sholat zuhurnya harus sudah niat, aku berniat sholat zuhur ngikut imam dijamak dengan asar. Udah diniatkan di sholat yang pertama. Kalau nggak dia niatkan, maka nggak boleh dia jamak. Ya, jadi harus diniatkan dari awal. Aku berniat sholat zuhur, ya, ngikut imam dijamak dengan asar, fardu karena Allah. Niat cukup itu ya, nggak perlu banyak-banyak. Rakaat nggak usah disebut, ya. Rakaat nggak usah disebut. Nggak wajib kita menyebutkan jumlah rakaat di saat kita berniat, ya. Jadi harus diniatkan di sholat pertama niatnya. Kalau jamak takhir, di sholat yang pertama juga harus diniatkan. Jadi nggak bisa kita lewatkan waktu tanpa berniat untuk menjamak. Misalnya kita mau jamak zuhur asar, kita lakukan di waktu asar. Zuhur lewat kita nggak ada niat sama sekali. Nggak ingat sholat sama sekali. Ini nggak boleh. Harus diniatkan. Di saat dengar waktu azan zuhur, kita udah niat mau mentakhir, mau sholat di waktu asar, kita harus niatkan. Aku berniat mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Ya. Kenapa? Supaya kita menghormati waktu. Ihtiraman lil waktu. Kita menghormati waktu, kita niatkan ya bahwa waktu itu waktu sholat harusnya kita sholat karena nggak sempat sholat ya, dan kita punya rukhsah untuk bisa mengakhirkan sholat, maka kita niatkan. Aku berniat mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Ya. Jadi itu syarat terkait dengan menjamak. Ya. Jadi jamak. Nah jamak ini ya tidak seperti qasar. Ini kadang-kadang orang jamak qasar dianggap satu paket, tidak. Ya. Kadang-kadang kita bisa menjamak tanpa mengqasar, ya, bisa menjamak tanpa mengqasar. Contoh bisa menjamak tanpa mengqasar, kita sakit. Orang sakit berhak untuk menjamak. Sakit, tapi sakit yang menyebabkan fisik lemah, ya. Jadi bukan karena sakitnya, karena fisiknya lemah, silahkan dia mau menjamak sholat. Tapi nggak boleh qasar. Kenapa? Karena qasar syaratnya cuma dalam perjalanan. Tapi kalau jamak syaratnya lebih luas ketimbang qasar. Jadi jamak dan qasar bukan satu paket. Jamak tersendiri, qasar tersendiri. Qasar syaratnya dalam perjalanan. Tapi kalau jamak syaratnya tidak harus dalam perjalanan. Selama ada uzur yang menyebabkan dia tidak bisa sholat tepat waktu, maka dia boleh menjamak. Ya. Dalilnya adalah hadis yang ada di Sahih Bukhari, di mana Rasulullah menjamak sholat min ghairi safarin wala matarin. Nabi pernah menjamak sholat tanpa melakukan perjalanan jauh dan tanpa ada hujan. Hujan pun boleh menjamak, tapi nggak boleh qasar, ya. Hujan pun boleh menjamak. Kalau ada yang pernah atau punya keluarga yang di Sudan, tanya sama orang yang di Sudan. Di Sudan itu kalau udah hujan, orang jamak sholat. Kenapa? Karena Rasulullah dulu jamak, ya. Jadi ada hujan jamak. Cuman harus kita tahu sebabnya. Kenapa Rasulullah dulu menjamak di saat hujan? Karena masjid Rasulullah itu dari tanah. Jadi bukan kayak kita sekarang, ya. Atasnya, atapnya itu pelepah kurma. Jadi kalau hujan bocor, becek tanahnya, nggak bisa dipakai. Jadi kalau udah mau hujan, Rasulullah langsung jamak, yuk kita jamak sholat, gitu kan? Kenapa? Masjid udah nggak bisa dipakai. Ya. Jadi itu sebab kenapa Rasulullah menjamak sholat di waktu hujan. Kalau sekarang udah nggak ada lagi penyebabnya, ya masjid kita udah nyaman, gitu kan? Kita bisa sholat ya, walaupun hujan deras sekalipun kita nggak kerasa sama sekali di sini. Jadi nggak ada lagi sebabnya, jangan kita gunakan lagi. Tapi kalau di Sudan sana, Sudan, ya, itu setiap ada hujan langsung jamak mereka. Nah, ini tanya kalau ada keluarga yang di Sudan, ya. Jadi kalau udah hujan langsung jamak, ya. Jadi jamak beda dengan qasar. Saya lanjutkan yang kedua, keringanan yang kedua adalah qasar. Qasar itu meringkas sholat yang 4 jadi 2. Jadi zuhur 4 bisa jadi 2 rakaat. Maghrib asar 4 jadi 2, isya 4 jadi 2. Kalau 3 tetap 2 tetap, ya. 3 karena nggak bisa dibagi 2. Subuh 2 rakaat sudah yang paling ringan, ya. Jadi nggak ada keringanan lagi. Jadi yang 4 bisa jadi 2. Kalau qasar syaratnya dalam perjalanan. Tapi kalau jamak tidak harus dalam perjalanan, ya. Kadang-kadang kita melakukan perjalanan, misalnya kita mau berangkat ke Surabaya. Berangkatnya itu jam 1. Zuhur udah masih di tempat, ya. Jadi artinya zuhur masuk kita masih di tempat. Boleh nggak kita jamak?
jamak boleh, qasar tidak boleh. Karena belum melakukan perjalanan. Tapi kalau jamak bisa, ya. Wah, saya nanti khawatir di pesawat nggak ada tempat, nyampe di sana sibuk ngambil bagasi gitu kan, ya. Lupa sholat nanti gitu kan, berhak dia untuk jamak. Jamak tapi nggak boleh diqasar. Karena jamak boleh dilakukan walaupun tidak dalam perjalanan. Jadi kita bisa jamak, zuhur asar langsung sholat di tempat, tapi 4 rakaat. Tidak boleh diqasar, karena qasar syaratnya harus dalam perjalanan. Jadi boleh jamak, tapi tidak boleh diqasar. Ada banyak orang gitu kan melakukan perjalanan jam 1 gitu kan. Wah, ini khawatir nanti bisnya nggak berhenti-berhenti, ya udah jamak ya. Khawatir nanti daripada sholatnya tertinggal, atau kita sibuk mencari atau celananya kotor gitu kan, ya udah langsung dijamak zuhur dan asar, tapi 4 bukan 2. Kenapa? Karena kalau untuk mengqasar syaratnya dalam perjalanan. Karena kita belum melakukan perjalanan, masih ada di tempat, ya, masih ada di kota kita sendiri, kita boleh menjamak tapi nggak boleh mengqasar. Begitu juga sebaliknya, ya. Saat misalnya jalan pulang, kita pulang dari Bandung, di tol kita berhenti di pom bensin misalnya, sholat gitu kan, kita berhenti di pom bensin jam 2, kita perkirakan jam 4 kita udah nyampe di rumah, jam 4 kita udah nyampe di rumah, kita boleh jamak dan boleh qasar di jalan. Di qasar boleh, kenapa? Karena kita masih dalam perjalanan. Di jamak boleh, kenapa? Karena datangnya waktu sholat yang kedua, kita masih dalam perjalanan. Tapi kalau datangnya waktu sholat yang kedua, kita sudah nyampe, itu nggak boleh lagi. Nyampenya sebelum jam 3, nyampe di rumah, maka nggak boleh kita jamak. Tapi kalau nyampenya jam 4, datangnya waktu sholat yang kedua, kita masih dalam perjalanan, kita berhak untuk menjamak. Silakan jamak dan qasar dalam perjalanan. Walaupun mungkin tinggal 1 jam lagi nyampe di rumah, gitu kan. Kita punya hak, kenapa? Syaratnya qasar dalam perjalanan, dan jamak karena kita masih punya sebab, yaitu safar tadi, ya. Jadi boleh kita jamak, boleh kita qasar, ya. Jamak dibolehkan selama waktu sholat yang kedua kita belum nyampe. Nyampenya jam 4, apalagi mungkin lebih dari jam 4 gitu kan. Nah, itu asarnya bisa ditarik di jalan. Nyampe di rumah masih ada waktu. Apakah sholat asarnya diulang atau tidak? Silakan, mau diulang nggak masalah, ya. Kalau tidak diulang sudah cukup, ya. Kalau nggak diulang, kata Rasulullah, laqad asabtas sunnah, sesuai dengan sunnah. Kalau mau diulang, laka ajruka marratain, dapat pahala 2 kali. Ini antisipasi kita kan dalam perjalanan, wah nyampe di rumah capek, katanya langsung mau tidur gitu kan. Ya udah dah, di jalan berhenti, jamak qasar langsung selama kita masih dalam perjalanan. Selama belum nyampe, ya. Dengan syarat sholat yang kedua, waktu sholatnya datang di saat kita masih dalam perjalanan. Jadi kita udah boleh menjamak dan mengqasar sholat. Nah, mungkin di sini ada satu masalah gitu kan. Kadang-kadang hari Jumat, ya, kita melakukan perjalanan hari Jumat. Hari Jumat pas azan Jumat, apakah kita sholat Jumat atau kita sholat zuhur dan asar saja di jamak dan di qasar? Di sini ada 2 kemungkinan, ya. Ada yang ketiga, keringanan untuk orang musafir jamak, yang kedua qasar, yang ketiga gugur kewajiban Jumatnya. Kewajiban Jumatnya gugur, artinya dia tidak wajib sholat Jumat. Jadi dengar azan Jumat silakan terus bablas perjalanannya, gitu kan? Ya, tanpa dia harus datang ke masjid. Ya, jadi ada keringanan, dia tidak wajib sholat Jumat. Tapi di saat dia melaksanakan sholat Jumat, gugur kewajiban zuhurnya. Jangan niat Jumatnya sunnah, nggak ada, ya. Tetap niat Jumatnya wajib menggantikan zuhur, otomatis, ya. Jadi kalau misalnya, waduh saya mau berhenti aja dah, saya mau ikut sholat Jumat gitu kan, biar bisa dengerin khutbah, lebih bagus, ya. Kenapa? Karena ulama sepakat Jumat lebih baik daripada zuhur. Ulama sepakat Jumat lebih baik daripada zuhur. Jadi kalau di saat orang melaksanakan yang lebih baik, yang tidak lebih baik gugur kewajibannya. Sama seperti orang mandi wajib, Pak. Mandi wajib, habis mandi wajib tidak wajib kita wudhu lagi, ya. Karena mandi wajib lebih lengkap daripada wudhu. Jadi gugur langsung kewajiban wudhunya. Jadi nggak perlu wudhu lagi, karena Nabi memang tidak berwudhu lagi, ya. Jadi mandi, ya, tidak perlu kita wudhu lagi, langsung kita sholat. Tapi mau wudhu lagi nggak masalah juga, ya. Kalau mau wudhu lagi nggak apa-apa, tapi tidak diwajibkan, ya. Tidak diwajibkan. Jadi kalau kita datang ke sholat Jumat, ya, maka gugur kewajiban zuhurnya.
Apakah Jumat itu bisa dijamak dengan asar? Apakah Jumat bisa dijamak dengan asar? Jumat bisa dijamak dengan asar. Nah, ini banyak yang ini ya, yang kaget. Kenapa? Ada kaidah dalam ilmu fikih, ilmu usul fikih, namanya qiyasun jali. Jumat lebih baik daripada zuhur. Kalau zuhur saja bisa dijamak dengan asar, maka Jumat lebih baik dijamak dengan asar. Jadi artinya ada hal-hal qiyas jali itu adalah sesuatu yang enggak disebutkan di dalam nas, tapi dia lebih utama mendapatkan hak untuk mendapatkan hak yang ada di dalam nas itu lebih daripada yang tidak lebih baik. Misalnya saya kasih contoh ya. Qiyas jali itu misalnya di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis enggak ada larangan mukul orang tua, enggak ada. Lu mukul orang tua boleh enggak? Enggak boleh ya. Dalam Quran cuma Allah mengatakan wala taqul lahum uffin. Jangan katakan kepada orang tua. Cuma itu ya. Enggak ada jangan pukul, enggak ada ya. Lu mukul boleh enggak? Enggak boleh ya. Kalau saja enggak boleh apalagi mukul gitu kan. Nah itu namanya qiyas jali. Qiyas jali itu enggak perlu dalil. Qiyas jali enggak perlu dalil. Jadi di saat Allah dan Rasulnya ya, manhajnya Quran dan hadis, di saat sesuatu itu dia sebutkan yang minimal. Yang lebih dari itu otomatis masuk hukumnya. Jadi kalau zuhur saja bisa dijamak dengan asar, padahal Jumat lebih baik, maka Jumat otomatis lebih bisa dijamak dengan asar. Lu Rasulullah nggak pernah melakukan. Rasulullah beda dengan kita. Rasulullah kalau dalam perjalanan, Rasulullah yang ngatur. Ya. Jadi kalau Rasulullah dalam perjalanan, nggak ada yang sholat Jumat, langsung sholat zuhur. Seperti halnya Rasulullah di saat di Arafah. Ya. Di Arafah kan hari Jumat waktu itu. Rasulullah hajinya di Arafah hari Jumat. Tapi ya Rasulullah melaksanakan apa? Sholat zuhur. Kenapa? Rasulullah yang komando. Yuk kita sholat zuhur, dijamak dengan asar, ya, diqosor. Ya. Rasulullah yang komando. Tapi kalau kita nggak bisa komando. Ya. Kita datang ke masjid, ya, ngambil mic langsung, Pak mohon maaf hari ini kita sholat zuhur aja karena saya mau menjamak. Nggak bisa. Ya. Jadi udah kita ikutin orang. Ya. Kita ikutin sholat Jumat. Ya. Boleh nggak dijamak? Kalau zuhur saja boleh, apalagi Jumat. Ya. Itu qiyas jali namanya. Qiyas jali. Nah, ini kadang-kadang orang nggak menerima ini ya. Qiyas jali. Kalau zuhur saja boleh, apalagi Jumat. Kenapa? Jumat lebih baik daripada zuhur. Masa orang mau sholat Jumat gitu kan haknya dihilangkan. Ya. Dalam hadis di Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-Islamu la yanqusu syai'an." Orang melaksanakan Islam lebih baik, maka tidak mengurangi sedikit pun dari haknya. Hak dia untuk menjamak kasihkan, ya. Dia mau sholat Jumat lebih baik daripada zuhur. Biarkan dia sholat Jumat. Haknya untuk menjamak silakan. Ya, berikan. Kenapa? Dia melakukan yang lebih baik. Masa kita nggak usah, ente nggak usah sholat zuhur kalau mau jamak gitu kan? Nggak usah sholat Jumat gitu, enggak ya. Biarkan dia sholat Jumat. Jumat lebih baik daripada zuhur. Otomatis ya jamak pun dia bisa lakukan. Dalilnya qiyas jali, ya qiyas jali. Dalam ilmu usul fikih namanya qiyas jali atau qiyasun mim babi aula. Qiyas mim babi aula. Kalau zuhur bisa dijamak dengan asar, maka Jumat lebih baik untuk bisa dijamak dengan asar, ya. Kalaupun dia nggak melaksanakan dengan niat Jumat, misalnya gitu kan, dia niatkan zuhur, imamnya sholat Jumat, dia sholat zuhur dikosor, sama nggak? Sholat zuhur dikosor, diringkas jadi 2, dengan sholat Jumat sama nggak Pak? Sama, cuman beda niat doang, ya. Jadi makmum tadi, nah ini sholat berjamaah tidak disyaratkan niat imam dan makmum sama. Yang disyaratkan adalah cara sholatnya sama. Jadi kalau misalnya dia ragu-ragu, waduh Jumat, nggak ada Nabi pernah menjamak Jumat itu dengan asar. Ya udah, dia niatkan zuhur dikosor. Zuhur dikosor 2 rakaat. Sama dengan orang yang sholat Jumat. Jadi imam niat Jumat, ya, dia niat zuhur. Aku berniat sholat zuhur ngikut imam, dijamak dengan asar, dikosor, ya, fardu karena Allah. Cukup. Sholatnya 2 rakaat ikut imam, sama persis. Nggak ada beda sama sekali, ya. Persis. Habis zuhur langsung dia asar. Jadi zuhur dijamak dengan asar. Cuman bedanya dia zuhur ini dia dengerin khutbah itu aja, ya. Jadi nggak masalah. Jadi kalau orang sholat Jumat datang ke ini mau niatnya zuhur atau mau niat Jumat, silahkan, semuanya bisa dijamak dengan asar, ya. Islam itu mudah. Yassiru
wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Orang mau datang ke masjid, mau dengerin khutbah, ya udah silakan. Hak dia lebih dari hak dia dikasihkan harusnya. Ya, karena itu dia udah melakukan. Jadi gugur kewajiban Jumatnya. Orang melaksanakan Jumat otomatis gugur zuhurnya. Walaupun dia nggak wajib sholat Jumat. Sama seperti ibu-ibu, ya. Di beberapa masjid, ibu-ibu ikut sholat Jumat di beberapa masjid. Karena masjidnya besar, sehingga dia ikut sholat Jumat. Lu zuhurnya gugur kewajiban zuhurnya otomatis. Kenapa? Jumat, ulama sepakat Jumat lebih baik daripada zuhur. Jadi kalau orang udah sholat Jumat, gugur kewajiban zuhurnya. Menggantikan posisi zuhur, perannya sama dengan zuhur udah, ya. Jadi seperti itu, ya. Banyak orang yang mengatakan, oh nggak boleh, enggak, ya. Silakan ibu-ibu mau ikut sholat Jumat, gugur kewajiban zuhurnya. Kenapa? Karena Jumat lebih baik daripada zuhur, maka dia menggantikan posisi zuhur otomatis. Zuhurnya gugur, ya, gugur. Lebih baik mana? Kalau seandainya nggak ada fitnah, lebih baik dia sholat Jumat. Kalau ada fitnah, lebih baik dia sholat di rumah, ya. Sama dengan hukumnya sholat berjamaah. Kalau ada fitnah, lebih baik di rumah. Kalau nggak ada fitnah, lebih baik di masjid, ya. Karena di masjid ada pahala iktikaf, ketemu orang lain silaturahim gitu kan, ya. Pahala apa? Dengerin khutbah, dengerin ceramah gitu kan. Ini besar sekali. Jadi gugur kewajiban Jumat, ya, bagi orang yang musafir. Gugur kewajiban sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya wajib. Tapi di saat orang musafir gugur kewajiban sholat berjamaahnya. Cuman masalahnya, jangan mentang-mentang gugur kewajiban sholat berjamaah, datang ke masjid mau sholat gitu kan, orang lagi berjamaah dia sholat sendirian, gak boleh. Di saat ada orang sholat berjamaah, kita tidak boleh sholat sendirian. Loh tapi kan saya mau menjamak, mau mengqosor. Walaupun inti mau jamak, mau qosor apa gitu kan, inti harus ikut imam. Imamnya kan sholat 4 rakaat, ikut 4 rakaat. Ya. Kecuali kalau imam udah selesai, baru inti sholat sendirian. Ya. Jadi kalau ada imam, tetap ikut imam. Tapi kalau nggak ada imam, baru dia sholat sendirian. Jadi gugur kewajiban sholat berjamaahnya, tapi kalau dia datang ke masjid, ngelihat imam lagi sholat, nggak boleh dia sholat sendirian. Ya. Sama juga, di saat ada orang sholat berjamaah, nggak boleh kita bikin jamaah baru. Nah ini banyak di masjid-masjid yang ada di jalan-jalan tol. Ya. Saya perhatikan di masjid di jalan tol gitu kan, orang sholat sekelompok di sini, sekelompok di sini, sekelompok di situ gitu kan. Nabi melarang ada 2 imam dalam satu masjid. Artinya 2 imam dalam waktu yang bersamaan. Pecah belah. Berjamaah itu kan artinya bersatu, ya. Jadi nggak boleh kita sendiri-sendiri. Lu niat saya nggak sama, nggak masalah. Yang disyaratkan adalah sholatnya sama. Ente sholat niat asar, dia sholat niat zuhur nggak masalah, gitu kan? Ya, kan orang kalau sholat apa, dia musafir, ya bisa jamak, bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Mungkin dia mau sholat asar gitu kan, lihat di masjid orang lagi sholat zuhur, ikut aja, ya, ikut aja langsung. 4 rakaat ikut 4. Jadi harus makmum, harus ikut imam. Lu tapi saya nggak tahu dia 4 rakaat atau 2 rakaat. Saya datang udah terlambat gitu kan, lihat orang lagi sholat gitu kan. Mereka sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat, jumlah rakaat nggak usah disebutkan. Tapi jamaknya harus disebutkan. Ya. Aku berniat, ya, sholat zuhur, ngikut imam, dijamak dengan asar, ya, fardu karena Allah. Qosornya nggak usah disebut. Imam qosor ikut qosor karena itu hak dia. Imam tidak qosor, jangan dikosor, harus ikut imam sampai selesai. Jadi di saat kita nggak tahu datang ke masjid ada orang sholat berjamaah, ya, nggak boleh kita sholat sendirian, ikut berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah hukum asalnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib kita ikut berjamaah, kecuali kalau kita jadi rukhsah untuk tidak sholat berjamaah di saat kita musafir dan kita nggak mendapati jamaah. Kadang-kadang orang berangkat sendirian, ya, nggak ada jamaah sama sekali. Nah ini nggak bisa dia berjamaah, gugur kewajiban berjamaahnya. Tapi di saat dia datang ke masjid ada jamaah, harus ikut jamaah dan nggak boleh bikin jamaah sendiri dan nggak boleh sholat sendirian kecuali kalau nggak ada imam sama sekali. Ya, orang udah selesai sholat, nggak ada orang yang sholat lagi, ya udah sholat sendirian. Atau imam udah selesai, bikin jamaah baru boleh. Tapi kalau imam belum selesai, nggak boleh bikin jamaah baru. Ya. Nah ini banyak di masjid, ya, banyak orang nggak ngerti, dia langsung sholat sendirian. Nah, kalau saya di Istiqlal, sering sekali saya ngisi di Istiqlal zuhur, orang selesai sholat zuhur di sana 1 jamaah, di situ berjamaah lagi. Nah, ini nggak boleh, ya. La imamani fi masjidin, kata Nabi. Nggak boleh ada 2 imam dalam satu masjid. Kepemimpinan seperti itu, ya. Jadi nggak boleh ada 2 pemimpin. Pemimpin cuma 1. Selesai 1 pemimpin, baru maju pemimpin yang baru. Selesai 1 imam, baru maju imam
yang baru. Nah itu keringanan yang keempat dari orang yang musafir. Kemudian keringanan yang kelima, dia bisa mengganti, kenapa? Jadi bisa mengganti wudhu dengan tayamum. Kita di saat dalam perjalanan kadang-kadang kita nggak menemukan air. Atau sulit berwudhu, kayak di pesawat ya. Di pesawat sulit berwudhu, jangan dipaksakan. Wudhu di toilet, susah ya. Sulit itu namanya ya. Jadi artinya kalau nggak bisa berwudhu, maka kita cukup dengan tayamum. Tayamum tepokkan kemanapun. Ya, kemanapun ditepokkan itu bisa kita bertayamum. Kita tepokkan, kita usap muka, usap tangan, cukup ya. Kalau Syafi'i sampai ke sini diusapnya, sampai ke siku ya. Tapi kalau jumhur ulama, mayoritas ulama cuma telapak tangan yang diusap ya. Nggak harus ada debu yang banyak ya. Jadi semua dinding bisa debu ya, ada debunya. Terkait dengan tayamum, memang dalam Quran Allah nggak menyebutkan tanah ya. Jadi nggak harus ada tanah juga ya. Allah nggak menyebutkan tanah. Fatayammamu sa'idan. Kalimat sa'id ya, itu ulama beda-beda pendapat ya. Karena ada kata sa'id ya, Al-Quran nggak mengatakan bertayamumlah dengan debu, enggak ya, tapi bertayamumlah dengan sa'id. Sa'id itu apa? Nah ini ulama terjadi perbedaan. Kalau mazhab Maliki batu. Jadi jangan heran kalau orang mazhabnya Maliki biasanya kalau kemana-mana itu bawa batu dalam tasnya ya. Nanti kalau nggak ada air batu diusap-usap gitu kan ya. Jadi kayak batu Aladin Pak ya. Kalau mazhab Hanafi, sa'id di situ kullu ma sa'ada ala wajhil ard, semua yang ada di atas muka bumi. Jadi dia dinding boleh, pintu boleh gitu kan, lantai boleh gitu kan, semua boleh dijadikan alat untuk bertayamum selama itu suci, sa'idan thayyibah. Kalau mazhab Syafi'i harus debu, tapi enggak harus debu itu memang dalam bentuk tanah ya. Dinding juga ada debu, di pintu ada debu, di lantai ada debu gitu kan, selama tempatnya itu suci. Jadi ada 3 pendapat di situ terkait dengan apa kita tayamum. Jadi Hanafi sama Syafi'i membolehkan tayamum itu dengan apa saja. Cuman bedanya di saat Imam Hanafi, mazhab Hanafi menepokkan ke dinding, dindingnya boleh dijadikan alat tayamum. Tapi di saat mazhab Syafi'i bukan karena dindingnya, tapi di dinding ada debu. Jadi itu ya, itu yang membedakan antara Syafi'i dengan Hanafi. Kalau Hanafi, dinding boleh dijadikan alat untuk tayamum. Tapi kalau Syafi'i harus debu, tapi di dinding ada debu, gitu kan? Jadi itu yang membedakan antara Hanafi dengan Syafi'i. Jadi tayamum, kalau kita lagi di bis, mau salat, ya udah tayamum ya. Karena kita nggak mungkin berwudu, Tayamum, usap muka, usap tangan. Salat seperti biasa ya. Salat seperti biasa, cuman karena kita nggak bisa berdiri, maka kita keringanan yang ketiga, yang keenam adalah dia boleh untuk sholat sambil duduk. Jadi sambil duduk di atas kursi ya silakan ya. Sambil duduk, rukuk dan sujudnya cuma dengan isyarat ya. Dengan isyarat saja ya. Rukuk dengan isyarat, sujud dengan isyarat yang lebih rendah daripada rukuk ya. Ada yang bertanya, Ustadz gimana sholat di dalam bis gitu kan? Misalnya kita duduk di sebelah kita lawan jenis kita gitu kan? Kan wudunya batal gitu kan. Selama kita nggak sengaja untuk menyentuhnya nggak masalah ya. Kecuali kalau kita sengaja gitu kan, Allahu Akbar tangan kita begini ya. Nah ini baru batal ya. Tapi kalau Allahu Akbar begini kesentuh nggak sengaja nggak masalah ya. Yassiru wala tu'assiru al-masyaqqah tajlibut taysir. Mudahkan jangan dipersulit ya, dibolehkan. Takbir seperti biasa gitu kan, Allahu Akbar, rukuk dengan isyarat, sujud dengan isyarat yang lebih rendah. Selebihnya kita lakukan dalam posisi duduk, bacaan yang wajib kita lakukan ya, semuanya ya. Jadi itu terkait dengan sholat dalam keadaan duduk. Kemudian keringanan berikutnya, sebentar lagi ya. Keringanan berikutnya adalah bagi orang yang musafir, kalau dia, nah ini terkait dengan orang yang punya istri lebih dari satu. Di sini nggak ada ya, nggak perlu dibahas Pak. Ya. Kalau orang yang punya istri lebih dari satu, dalam perjalanan dia punya hak untuk tidak membawa semua istrinya kalau memang nggak mampu. Ada keringanan. Adilnya kan dibawa semua, gitu kan? Tapi kalau nggak bisa, nggak perlu dibawa semua, tapi cukup diundi. Siapa yang keluar ikut, gitu kan? Ya.
Siapa yang keluar ikut gitu kan. Tapi kalau udah keluar jangan dipakai lagi. Sisihkan, perjalanan berikutnya yang sisa gitu kan. Kalau lebih daripada satu ya. Nah, itu keringanan berikutnya ya. Oke, nanti dalam tanya jawab silakan. Jadi intinya saya belum sampaikan semua. Ada 7 sebab kita mendapatkan keringanan. Musafir, sakit ya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan. Yang ketiga adalah dipaksa. Yang keempat dalam keadaan lupa. Yang kelima hilang akal ya. Yang keenam adalah kekurangan, kurang usia, anak kecil nggak wajib dia sholat, nggak wajib dia puasa ya. Kemudian yang ketujuh ada kesulitan yang nggak bisa diatasi ya. Sebenarnya belum saya jelaskan semua ya. Nanti silakan dalam pertanyaan mungkin bisa ditanyakan kalau ada yang belum mengerti. Demikian ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki sesi tanya jawab. Pada bapak-bapak dan ibu kami persilakan yang akan bertanya. Kita batasi saja dari bapak-bapak satu dan dari ibu-ibu satu. Silakan Pak, dengan menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumardi Hasan dari Depok 2 Tengah. Ingin bertanya ya yang tadi Bapak katakan bahwa tidak beragama tanpa sholat. Yang saya tanyakan, orang ini ngaku beriman, tapi sholatnya itu ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Apakah itu disebut masih orang beriman atau tidak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku beriman, kemudian dia nggak sholat, apakah dia termasuk orang yang beriman atau tidak? Jadi terkait dengan hadis tadi, la dina liman la ruku'alahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat ya, nggak sholat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan al-farqu bainal islami wal kufri as-sholah, beda antara Islam dengan kafir adalah sholat. Tapi hadis-hadis ini bukan dalam rangka kita mencari-cari siapa yang kafir, wah ini kafir, wah ini kafir, ini kafir, enggak ya. Itu dalam rangka kita untuk antisipasi kita jangan sampai termasuk orang yang kafir gitu kan. Jadi kita untuk orang lain itu tanggung jawab dia dengan Allah. Kita wajib memberitahu, wajib berdakwah, tapi tidak boleh kita menghukumi. Ya, hukum biar serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak boleh kita menghukumi, oh si anu kafir, ini kafir, ini kafir. Ya, kenapa? Khawatir nanti dia tidak seperti yang. Karena apa? Karena orang itu selama dia belum meninggal, dia masih punya hak untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat, dia bisa masuk surga ya. Habis taubat meninggal surga tempat dia. Jadi kita nggak boleh menghukumi orang yang hidup. Kadang-kadang dia banyak salahnya gitu kan, sering nggak sholat gitu kan. Wah ini orang kafir, jangan. Siapa tahu nanti dia taubat, dia lebih baik dari kita. Ya. Jadi untuk kita wajib mendakwahinya benar. Ya, kita wajib ngasih tahu. Tapi menghukumi syanu kafir bukan hak kita, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat ada orang yang mengaku beriman, ya, oh saya Muslim, kita perlakukan sebagai orang Muslim. Artinya kalau dia meninggal dimandikan, ya, dikafani, disolatkan, dikuburkan, gitu kan? Jadi kalau ada yang yang bilang katanya Ahok bilang apa fungsinya identitas agama dalam KTP? Ya itu ya, kalau agama kita kan ada, ya. Kenapa? Karena kalau dia Muslim harus diperlakukan sebagai Muslim. Dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, gitu kan? Ada kewajiban kita. Kalau nggak ada identitasnya, ada orang meninggal nggak jelas identitasnya gitu kan, cuman ada KTP doang gitu kan, alamatnya juga nggak jelas gitu kan, mungkin misalnya ya udah terhapus atau apa gitu kan, agamanya nggak tahu, mau diapakan dia, ya. Nah itu perlunya identitas agama di dalam KTP. Orang Islam perlu, agama lain nggak perlu nggak masalah, ya. Orang Islam perlu, kalau Muslim cantumkan bahwa saya Islam gitu kan. Jadi kalau orang ngaku Islam, kita wajib memperlakukannya sebagai Muslim. Adapun dia nggak sholat, serahkan kepada Allah. Kita ada kewajiban nasihati. Ya, kalau kita tahu dia nggak sholat, wajib nasihatinya. Tapi jangan hukumi, oh dia udah keluar dari Islam, tidak. Ya,
selama dia mengaku sebagai muslim, kita hukumin sebagai muslim. Katanya Michael Jackson katanya udah Islam gitu kan. Dulu pas dia meninggal dia apakan? Ya kalau dia ngakunya Islam, sholatkan ya. Mandikan, kafani, sholatkan. Tapi dia nggak sholat, itu urusan dia dengan Allah ya. Jadi hadis tadi beda antara muslim dengan kafir adalah sholat, itu untuk menghukumi diri kita. Kita masuk orang muslim atau orang kafir gitu kan. Jadi bukan untuk menghukumin orang ya. Kalau orang lain serahkan ke pemimpin lah ya. Serahkan ke pemimpin, bukan hak kita untuk apa? Memvonis si anu itu. Kenapa? Karena seorang itu berhak untuk dia taubat ya. Kalau dia udah taubat, kata Nabi, bisa jadi ada seorang seumur hidupnya dia melakukan amal ahli neraka, walam yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un, cuma tinggal sejengkal lagi dia masuk neraka. Dia taubat kepada Allah ya. Lalu dia mati, fayadkhulu al jannah, maka dia masuk surga ya. Bisa jadi kita sebaliknya gitu kan, surga terus gitu kan. Tapi ini perlunya istiqomah ya, perlu istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dapat husnul khotimah gitu kan. Karena kita nggak tahu akhir hidup kita kayak mana ya. Kita berharap ya Allah saya minta supaya saya husnul khotimah ya. Tetap dalam keadaan muslim ya, tetap dalam keadaan ibadah gitu kan sampai akhir hayat. Jangan sampai kita berbalik ya. Justru banyak orang yang apa? Dia maksiat tahu-tahu taubat ya. Taubat ya surga tempatnya ya. Karena surga untuk orang yang dapat ampunan, bukan orang yang banyak pahala. Surga untuk orang yang dapat ampunan, bukan orang yang banyak pahala. Pahala kita banyak, tapi kalau kita nggak dapat ampunan, dicelupin dulu ke neraka ya. Tapi kalau kita dapat ampunan Allah ya, walaupun kita nggak ada pahala di situ kewajiban tetap ya. Kalau nggak melaksanakan kewajiban dosa, berarti ada dosa gitu kan. Wajiban dilaksanakan ya. Maksiat dia tinggalkan ya, walaupun dia nggak melaksanakan yang sunnah, surga tempat dia. Kalau maksiat ditinggalkan semua, nggak ada dosa sama sekali, kewajiban dia laksanakan ya. Makanya ada hadis Nabi, ada salah seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza addaitul wajibat ya wa taraktul manhiyat, kalau aku melaksanakan yang wajib dan aku tinggalkan yang dilarang, a'adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Na'am, kata Rasul, iya. Ya, karena nggak ada dosa dia, kewajiban dia laksanakan, yang dilarang dia tinggalkan, ya. Karena dosa itu adalah meninggalkan kewajiban atau melakukan yang dilarang, gitu kan? Ya, kalau dia laksanakan kewajiban dan yang dilarang dia tinggalkan semua, Yang dilarang itu bukan hanya yang dilarang antara kita dengan Allah, yang antara kita dengan manusia juga banyak yang dilarang, ya. Dilarang kita nyakitin orang, dilarang kita ngomongin orang, dilarang kita berbohong, dilarang kita menggunjingkan kejelekan orang gitu kan, menghibah gitu kan, mengadu domba dan lain-lain ya. Nah itu semua larangan kita tinggalkan, kewajiban kita laksanakan, walaupun kita nggak melakukan yang sunnah ya, maka kita berhak dapat surga karena nggak ada dosanya. Jadi surga untuk orang yang nggak ada dosa, bukan orang yang banyak pahala ya. Jadi apa fungsi kita melakukan yang sunnah ya? Untuk menutupi kekurangan yang wajib. Yang wajib kita tadi apakah udah sempurna atau belum gitu kan. Jadi itu, kenapa kita melakukan yang sunnah? Supaya yang wajib tadi ditutupin kekurangannya. Mungkin kita sholat tapi kurang khusyuk gitu kan. Mungkin kita puasa tapi masih melihat yang hal-hal yang membangkitkan nafsu. Nah itu dengan puasa sunnah ditutupin kekurangan puasa wajibnya. Dengan kita sholat sunnah ditutupin kekurangan yang wajibnya supaya kita tidak ada dosa sama sekali. Jadi itu ya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang nggak sholat ya, kita nggak perlu menghukumi dia sebagai orang kafir. Tapi ya kita hadis tadi adalah terkait dengan diri kita sendiri. Jadi untuk supaya kita bisa mengukur saya ini muslim atau tidak, orang muslim harus sholat. Ya, orang muslim harus sholat gitu kan. Adapun orang lain ada kewajiban kita berdakwah, tapi tidak boleh kita menghukumi dia. Karena bisa jadi dia nggak sholat, tapi dia akhirnya taubat kepada Allah. Ya, taubat, habis taubat meninggal, udah selesai ya urusannya. Surga tempat dia. Ya. Makanya ada cerita orang yang membunuh 99 ya, akhirnya masuk surga dia ya. Kenapa? Karena dia setelah taubat kepada Allah dia meninggal surga husnul khotimah namanya. Jadi itu ya. Jadi untuk menghukumi kita, kalau kita nggak sholat berarti kita bukan orang muslim. Orang lain serahkan dia kepada Allah. Ada lagi yang mau nambahkan? Satu aja lagi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usrah untuk orang yang safar.
Itu ada batasnya, ada berapa hari Ustaz? Berapa hari? Berapa? Berapa hari batasnya Oke. dia pergi itu? Sehingga bisa jamak itu. Iya. Berapa hari itu? Sehari atau 5 hari atau Oke. 1 tahun atau berapa gitu? Oke. Silakan. Oke, terima kasih ya. Saya jawab dulu. Jadi orang yang musafir itu berapa hari dia berhak mendapatkan rukhsah? Selama dia dalam perjalanan. Dia berhak mendapatkan rukhsah, keringanan. Kecuali kalau dia tidak dalam perjalanan lagi. Untuk mengukur dia tidak dalam perjalanan, dia sudah bermukim di satu tempat. Bermukim itu ukurannya kalau dalam madhab Syafi'i, lagi-lagi madhab Syafi'i, ini ijtihad, bukan ada nasnya ya. Dalam madhab Syafi'i kalau orang sudah berniat tinggal lebih dari 4 hari maka dihukumin mukim. Ya. Jadi selama dalam perjalanan dia berhak mendapatkan rukhsah. Kecuali kalau dia sudah mukim. Mukim artinya menetap di satu tempat. Ukuran menetap itu dia berniat tinggal lebih dari 4 hari maka dia dianggap sudah mukim. Ya. Tinggal lebih dari 4 hari dianggap dia sudah mukim. Jadi kalau misalnya kita berangkat ke Bandung. Di Bandung kita sudah niat mau tinggal 5 hari. Saya mau tinggal di sini 5 hari. Berarti nyampe di Bandung kita nggak boleh lagi dapat rukhsah. Karena udah niat tinggal lebih dari 4 hari. Ya, di saat jalan pulang kita berhak dapat rukhsah lagi karena dalam perjalanan, ya. Nyampe di rumah kita udah niat tinggal lebih dari 4 hari, maka kita nggak berhak mendapat rukhsah lagi. Nyampe di rumah kita nggak berhak dapat rukhsah. Tapi kalau kita berangkat ke Bandung, nyampe di Bandung kita nggak tahu kapan kita mau pulangnya, ya bisa jadi besok, bisa jadi lusa gitu kan. Kita berhak mendapatkan keringanan rukhsah sampai maksimal 4 hari. Kalau kita belum menentukan, saya nggak tahu bisa besok, bisa lusa pulang ke Jakarta gitu kan. 4 hari dia berhak dapat rukhsah. Setelah 4 hari berarti dia sudah mukim, udah nggak boleh lagi rukhsahnya. Jadi itu dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i dari mana angka 4 hari itu? Angka 4 hari itu diambil dari 4 hari itu adalah waktu minimal melaksanakan haji. Itu angkanya dapat angka 4 hari itu, ya. Minimal melaksanakan ibadah haji itu minimal adalah tanggal 9, 10, 11, 12, 4 hari. Ya. Jadi itu dalil Imam Syafi'i. Dalilnya adalah 4 hari itu ya. Jadi 9 di Arafah, 10, 11, 12, selesai 12 boleh kita pulang gitu kan. Jadi itu angka 4 hari. Jadi 4 hari itu dianggap maksimal kita melakukan perjalanan. Lebih dari 4 hari udah dianggap mukim udah ya. Jadi kalau lebih dari 4 hari dianggap sudah mukim. Makanya jadi udah dianggap mukim ya. Jadi itu angka 4 hari tadi. Jadi kalau kita berangkat ke Bandung, di Bandung belum menentukan berapa hari ya, maka 4 hari kita dapat rukhsah. Tapi kalau udah menentukan mau 5 hari, dari sejak hari pertama udah gak dapat rukhsah lagi. Ya karena udah niat menetap, udah ya. Udah niat menetap. Oke itu jawabannya. Ya. Saya kira cukup Pak. Cukup. Mukim. Kalau lebih dari 4 hari kan. Kan orang sekolah di luar negeri kan bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Gak mungkin sekolah cuma 2 hari, gak ada ya. Jadi kalau udah sekolah di luar negeri maka dia dihukumin mukim. Ya, mukim dia harus sholat seperti biasa, ya, puasa seperti biasa, ya. Iya. 3-4 tahun itu bukan mukim, KTP-mu kan tetap masih Musafir. di Indonesia. Karena itu Anda termasuk yang safar. Maka saya ada kesulitan kalau kuliah orang Amerika itu. Maka ikut jamak antara sar sama duhur sama sar jamak. Begitu Ustaz, itu nasihat. Nah sekarang saya dapat nasihat dari Ustadz ya gimana gitu. Iya, kalau menurut saya adalah tidak benar itu ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i ukurannya 4 hari. Lebih dari 4 hari kita udah niat tinggal, maka kita dianggap mukim.
Ya. Yang berpendapat seperti itu jarang sekali ya. Saya udah pernah mendengar juga, jarang sekali dan menurut saya adalah terlalu mempermudah. Ya, terlalu mempermudah. Jadi Islam itu, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa rukhsah itu nggak boleh kita pakai setiap hari. Setiap hari kita rukhsah terus, selama 3 tahun kita belajar rukhsah terus gitu kan, enggak ya. Jadi rukhsah itu sekali-kali di saat kita istafti qalbak, tanya sama hatimu, engkau butuh keringanan enggak? Kalau butuh keringanan, gunakan. Kalau enggak, jangan dipakai sebaiknya. Ya. Sebaiknya jangan dipakai. Jadi menurut saya adalah tidak. Ya. Kuliah. Nah itu masuk dalam kategori yang ketujuh tadi ya. Kan ada 7 sebab. Kesulitan yang nggak bisa diatasi. Kita kuliah di satu tempat, nggak boleh kita keluar, sementara kuliahnya 5 jam, nah itu kita boleh ya, karena nggak boleh keluar ya, artinya tidak dibolehkan. Kalau boleh kita izin boleh, berarti nggak boleh kita gunakan rukhsah. Tapi kalau memang nggak keluar gitu kan, pokoknya harus ikut kuliah 5 jam. Tapi saya kira nggak ada yang seperti itu ya. Pasti ada hak kita untuk minta izin sebentar gitu kan, izin sebentar saya mau sholat gitu kan. Ya, jadi kalau memang ada di satu tempat memang nggak diizinkan sama sekali. Nah, ini sama seperti terjadi di Hong Kong, Pak ya. Di Hong Kong itu TKW kita itu sama majikan nggak boleh menjalankan ibadah. Jadi nggak boleh sholat. Saya pokoknya nggak mau tahu, kamu jangan sholat di sini. Nah itu akhirnya mereka sholatnya di kamar mandi. Ya, lu bersih nggak? Bersih Ustaz katanya gitu kan. Tempatnya bersih gitu kan, rapi gitu kan, ya. Ya udah saya bilang, kalau memang nggak ada jalan lain kecuali itu masuk kategori yang ketujuh tadi, sebab mendapatkan keringanan, kesulitan yang nggak bisa diatasi. Karena kalau kita sholat di luar, ketahuan sama majikan dipecat gitu kan. Sementara kita harus cari nafkah gitu kan. Ya udah, sholat di kamar mandi nggak apa-apa, ya. Tapi nyebut nama Allah nggak masalah, ya. Nyebut nama Allah di kamar mandi hukumnya makruh, ya. Tapi kalau memang nggak ada jalan lain kecuali itu ya nggak masalah. Ketimbang kita meninggalkan sholat, haram hukumnya, ya. Jadi yang haram dihindari, ya nggak apa-apa kita melakukan yang makruh. Jadi itu termasuk kesulitan yang nggak bisa diatasi. Saya belum sampai kepada yang ketujuh tadi ya. Kesulitan nggak bisa diatasi banyak sekali. Banyak sekali. Antara lain itu tadi, orang yang dilarang untuk sholat gitu kan di satu tempat gitu kan, dia silakan sholat di tempat yang mana dia bisa, walaupun itu di kamar mandi sekalipun. Ya, ketimbang dia melakukan yang haram, lebih baik dia melakukan yang makruh, yaitu menyebut nama Allah di kamar mandi. Ya, tinggal dia bersihkan tempatnya, ya dia lakukan sholat di situ. Ya, oke, cukup ya. Demikian ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Haji M. Yusuf yang telah menyampaikan tausiahnya yang banyak kita petik dari tausiah yang Bapak sampaikan tadi. Mari kita sudahi pertemuan ini dengan baca tasbih kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.